Nah, di sebelah depan ini ada pohon yang menurut saya menarik karena dipagar. Lalu rupanya ada tempat untuk menaruh apa ini, sesajen ya. Para sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video kali ini. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat, bahagia, selalu penuh berkah melimpah dari Tuhan. Kali ini saya berada di Pasar Baturno, sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Wonogiri. Suasana cukup ramai di tempat ini. Dan dari tempat ini saya ingin mengajak para sahabat semua untuk menuju ke sebuah tempat di mana tumbuh pohon-pohon yang sungguh sangat besar, tua, dan cukup banyak. Seakan berada di tengah hutan rimba. Meskipun tempat itu berada di sebuah pinggiran desa di sebuah tepi sungai. Ini perempatan Baturno. Kalau ke arah kiri tadi ke arah Wonogiri, ke arah kanan ke arah Pacitan, dan kita lurus terus menuju ke arah Batuwarno. Sebuah kota kecamatan yang cukup ramai di tempat ini karena memang sangat strategis, dilalui bis-bis besar dan termasuk sebuah kota kecamatan yang dilintasi jalur antar provinsi dari Provinsi Jawa Tengah bagian selatan menuju ke arah Pacitan, Jawa Timur di bagian selatan. Nah, kita lurus terus ke arah Batuwarno. Kita lepas dari perkampungan, dari perumahan, dan di sebelah depan ini kiri kanan banyak sawah yang cukup luas dan dapat pengairan yang bagus dari sebuah waduk, yaitu Waduk Jarak. Nah, kali ini akhir bulan September, begitu panas. Lalu lahan-lahan di tempat ini rupanya sudah selesai panen semua. Nah, ini sebentar lagi menyongsong musim hujan, musim tanam kembali. Tempat yang kita tuju itu berada di Jamprit ya, Jamprit Lor. Sebuah desa yang menurut saya cukup ramai juga, banyak penduduknya, cukup padat. Dan di tempat itu ada sebuah, menurut saya ya, hutan kecil lah, namun sangat menarik karena usianya juga sudah tua. Dan di tempat itu ada sumber air yang meskipun tampaknya tidak besar, tapi karena ajek, karena kontinu, sehingga bisa dipakai oleh penduduk untuk keperluan rumah tangga dan juga keperluan yang lain. Jalannya tampak bagus, aspal, meskipun ini tidak lebar ya, karena memang bukan jalan besar, bukan jalan antar kota kabupaten, tapi ini antar kota kecamatan. Nah, kita belok ke kiri. Di sebelah kanan tadi ada sebuah gereja Katolik yang cukup besar. Nah, sebentar lagi kita sampai dan saya akan memarkir motor di tempat ini, tempat yang saya pikir cukup nyaman.
Suasananya di tempat ini seperti ini. Ada jagung yang tumbuh belum terlalu besar. Di depan kita ini tampak tanaman jagung. Di depan itu ada sebuah dusun. Setahu saya itu dusun Temon Kidul. Dan suasana di sekitar tempat ini tampak cukup teduh karena banyak pepohonan yang ditanam oleh penduduk. Nah, kita berjalan pelan-pelan menuju ke arah depan. Nah, di depan ini ada sebuah sungai kecil yang airnya mengalir jernih. Dan sejauh saya tahu air ini mengalir sepanjang tahun ya. Meskipun di musim kemarau ya tidak besar, hanya kecil seperti ini. Nah, ini air tampak jernih. Nah, di depan tampak pepohonan yang meskipun tidak besar namun cukup rimbun. Ada bambu, ada pohon jambu hutan, dan banyak yang lain juga. Nah, dari titik ini saya ingin mengajak para sahabat untuk menyusuri sungai yang ada di depan kita ini. Sangat menarik sungai ini. Kalau kita perhatikan banyak batuan yang cukup besar, dan ini adalah batu kapur. Nah, ini batunya cukup besar. Di dasar sungai tampak lempengan-lempengan besar batu kapur. Dan saya pikir memang dari pengamatan melihat hal seperti ini, memang dulunya di tempat ini adalah lautan yang saya kira karena pergerakan lempeng bumi, gempa tektonik, sehingga tanah ini terangkat dan sekarang menjadi tempat yang seperti ini. Di tempat yang kira-kira agak jauh dari tempat ini, mungkin sekitar 10-an kilo, saya bisa melihat jejak-jejak batu karang yang masih tampak jelas, menunjukkan bahwa memang dulu di tempat ini adalah lautan. Nah, ini ada yang menarik. Ada di tempat saya mengatakan ini buah ciklo yang jika ditanam cepat besar. Pohonnya itu seperti pohon albasia. Nah, tampak di depan itu, tapi itu belum tampak besar. Kita semakin mendekat ke tempat pohon-pohon besar yang akan kita tuju. Kalau dari jalan saya perkirakan ini hanya sekitar 150 meter saja. Ini air mengalir meskipun kecil namun kontinu, dan ini sungguh berarti bagi kehidupan para petani yang ada di tempat ini. Nah, di kiri kanan sungai ini, meskipun musim kemarau, banyak tanaman yang ditanam dan tumbuh dengan bagus karena cukup air. Kebanyakan tanaman jagung. Memang ada satu titik yang menanam melon dan tampak cukup bagus. Sayang, saya karena tidak melalui jalur itu sehingga saya tidak mengambil gambarnya.
Nah, ini air mengalir begitu jernih. Saya merasakan tempat ini memang begitu tenang, begitu teduh, dan suasananya sangat segar, sehingga saya pikir menjadi tempat yang cocok untuk kadang-kadang sendiri di tempat ini, hening sejenak untuk menikmati kebesaran alam di tempat ini. Menurut seorang bapak yang saya jumpai, tempat ini dinamakan sumber karena memang ada sumber air di sekitar tempat ini. Kita akan menuju ke arah sumber air yang ada di depan sana. Nah, di depan ini tampak pipa pralon yang cukup besar. Nah, ini pipa pralon yang cukup besar. Saya pikir ini untuk mengalirkan air yang digunakan oleh warga untuk keperluan rumah tangga. Dan di depan kita ini selokan air kecil yang digunakan warga untuk mengaliri sawah yang ada di bawah sana. Tampak daun yang rimbun membuat suasana menjadi teduh. Nah, di sebelah depan ini ada pohon yang menurut saya menarik karena dipagar. Lalu rupanya ada tempat untuk menaruh apa ini, sesajen ya. Itu kalau di tempat saya namanya tempat yang dari kelapa dianyam panjang hilang. Biasanya dipakai untuk menaruh sajen bila penduduk setempat ada keperluan, punya hajat atau yang lain. Ya, semacam minta doa kepada para leluhur yang dulunya itu membuka tempat ini. Itu sejauh saya memahami. Dan kita lihat daun begitu subur tampak di atas sana. Pohon ini begitu besar. Ini pohon kepoh ya. Meskipun kalau kita perhatikan di tempat ini sungguh-sungguh banyak batunya. Nah, ini batu-batu berserakan begitu besar. Namun karena rupanya memang di sini tempat sumber air, sehingga pohon-pohon ini mampu hidup di tempat ini. Nah, ini tampak pohon begitu besar, begitu tinggi juga. Di depan ini ada pohon jambu yang sangat bagus bentuknya dan daunnya begitu hijau, begitu subur. Suasananya dingin. Ada juga pohon beringin yang akarnya begitu banyak, akar sulurnya. Dan juga tampak pohon gayam di tempat ini. Nah, tempat ini memang oleh penduduk semacam menjadi tempat yang dipelihara, disakralkan. Orang tempat kami itu mengatakan danyangan ya. Dan kalau saya sendiri bersyukur karena dengan adanya seperti ini, tempat-tempat seperti ini,
Pohon-pohon besar biasanya tumbuh dan tetap terjaga karena memang penduduk tidak menebang atau tidak merusak, dan saya pikir ini menjadi sebuah keuntungan bagi lingkungan yang ada di tempat ini. Dan kalau banyak tempat seperti ini, tempat-tempat yang hutannya masih terjaga, tentu saja menjadi berkah bagi manusia karena suhu bumi akan dingin. Bayangkan kalau banyak pohon yang hilang, banyak hutan yang hilang, pastilah tempat itu menjadi tempat yang sangat panas. Kita perhatikan banyak sampah, sebenarnya bukan sampah ya ini ya. Menurut saya ini adalah berkah bagi bumi karena ini adalah daun-daun yang gugur. Tentu saja lebih baik dibiarkan supaya dia terurai di tempat ini dan menjadi sumber makanan bagi pohon yang ada di tempat ini. Nah, ini di depan ini ada pohon gayam. Pohon gayam ini juga suka di tempat-tempat seperti ini, tempat yang banyak sumber airnya. Dan sejauh saya mengamati di tempat-tempat seperti ini memang tempat yang disukai oleh pohon gayam, lalu pohon beringin, lalu juga pohon munggur, dan banyak pohon yang lain yang besar-besar yang menyukai tempat-tempat seperti ini. Banyak air sehingga menjadi tumbuh begitu kuat dan biasanya umurnya juga sudah sangat tua. Nah, di depan ini ada dua buah pohon. Yang sebelah kiri itu adalah pohon, kalau tempat saya dinamai pohon wungu. Pohonnya besar lalu bunganya itu berwarna ungu. Yang satunya yang daunnya kecil, yang sebelah kanan ini adalah pohon asem yang rupanya umurnya juga sudah sangat tua. Nah, tampak di belakang sana itu pohon aren yang begitu banyak tumbuh di tempat itu, dan saya pikir jika dipertahankan pohon aren itu nanti akan tumbuh semakin banyak karena dia punya biji yang bisa tua dan bisa tumbuh di sekitar tempat ini. Nah, ini tampak air jernih mengalir di tempat ini. Nah, di depan ini ada semacam bendungan kecil ya. Sangat bagus. Memang hanya digunakan untuk menaikkan ketinggian air sehingga air bisa dialirkan ke tempat yang lebih rendah melalui saluran air kecil. Nah, ini tidak ditutup dengan pintu yang permanen. Penduduk hanya menggunakan karung dan juga batu yang ada di tempat ini. Saya pikir ini sangat bagus karena memang menggunakan air dengan secukupnya, tidak berlebihan, sehingga orang yang ada di bawah bisa juga kecukupan air. Nah, ini tentu saja kan ada air yang mengalir ke sungai yang sebelah bawah ini, sebelah kiri kita ini. Nah, di sebelah kiri kita itu, di sepanjang kiri kanan itu ada penduduk yang menanam tanaman jagung, dan ada saya lihat pohon tanaman melon yang mendapatkan air dari tempat ini. Rupanya dam ini dibangun tahun 1999 swadaya masyarakat Desa Sumber.
Kita kembali ke arah sumber air yang ada di depan itu. Nah, di depan itu dusun Jamprit Lor. Dan memang suasana di tempat ini ya seperti hutan ya, sangat bagus sekali. Andaikan katakanlah di sebuah desa itu ada tempat-tempat seperti ini, saya pikir menjadi sebuah kekayaan bagi desa setempat, dan semakin banyak tentu menjadi berkah bagi bumi yang kita tinggali ini. Akhirnya para sahabat, terima kasih untuk semua sahabat, semua pemirsa yang telah bersama saya di tempat ini. Semoga berkah melimpah untuk kita semua, dan sampai jumpa di dalam video yang berikutnya. Terima kasih.